tentang asbabun nuzul dalam mata kuliah ulumul Quran untuk memenuhi satu tugas yang diberikan ibu, yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya disilakan bahas tentang pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran memiliki definisi mendasar yang mencakup aspek bahasa dan istilah secara bahasa. Kata ini berasal dari dua suku kata, yaitu asbab, sebab, dan nuzul, turunnya. Dalam pengertian ini, asbabun nuzul secara literal berarti sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Ahmad Tajuddin secara istilah, pengertian ini mengacu pada situasi dan peristiwa historis yang melatar belakang turunnya ayat-ayat tertentu. Dapat berupa bertanya yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW atau kejadian khusus yang membutuhkan panduan wahyu. Daud al-Atatar, Subi al-Salih. Dengan demikian, asbabun nuzul memberikan gerakan kerja yang sistematis untuk memahami dan kontekstual keberadaan asbabun nuzul, mengesankan bahwa turunnya Al-Quran tidak terjadi kosong. Setiap ayat memiliki konteks historis, sosial, atau budaya yang spesifik yang jika dipahami dapat membantu para mufassir penafsiran Al-Quran memahami pesan Al-Quran secara lebih utuh. Dalam hal ini, Subi al-Salih menekankan bahwa asbabun nuzul memungkinkan penjelasan hukum dan jawaban atas peristiwa tertentu yang terjadi pada masa wahyu. Contoh wahyu terkait pertanyaan sahabat atau kejadian di masa Rasulullah SAW menjadi bentuk nyata bagaimana Al-Quran memberikan panduan langsung terhadap masalah yang dihadapi umat Islam. Urgensi ruang lingkup asbabun nuzul. Ruang lingkup memahami asbabun nuzul dalam studi Al-Quran sangatlah penting untuk memastikan interpretasi yang terdapat terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dengan mengetahui sebab-sebab turunnya ayat, seseorang mufassir dapat memahami konteks historis, sosial, dan budaya latar belakang wahyu tersebut. Hal ini membantu menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan teks Al-Quran, terutama ketika ayat tersebut diterapkan dalam kehidupan real. Khas 2024 ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum atau etika sosial sering kali memiliki konteks tertentu yang jika diabaikan dapat mengarah pada kesalahan dalam penerapan hukum atau pemahaman nilai-nilai universal Al-Quran. Pemahaman terhadap asbabun nuzul juga memberikan pengetahuan tentang hikmah di balik syariat tertentu. Sebagai contoh, pada et al. 2022 menyoroti bahwa pemahaman teks historis dari ayat-ayat sensitif seperti yang berhubungan dengan perang atau jihad dapat menganggap terjadinya pelanggaran teks untuk tujuan ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang asbabun nuzul. Jadi saya akan membacakan dalil yang terdapat asbabun nuzulnya. Sebelum saya membacakan dalilnya, saya akan membahas sedikit tentang dalil yang akan saya baca. Jadi dalil yang akan saya bacakan itu berkaitan dengan riba. Jadi ayat tentang riba sudah terdapat asbabun nuzulnya atau sebab-sebab diturunkan ayat tersebut. Langsung saja saya membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهوا فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Yang artinya orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dan asbabun nuzul dalam ayat tersebut adalah asbabun nuzul dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 tersebut berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Arab pada masa jahiliyah yang sering melakukan praktik riba dalam transaksi utang piutang. Dalam praktik tersebut, apabila seorang tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka kreditur akan menambahkan jumlah utang sebagai syarat penanggungan pembayaran. Akibatnya, utang menjadi semakin besar dan memberatkan pihak yang berutang. Penjelasan ini sejalan dengan riwayat yang disebutkan dalam kitab tafsir klasik mengenai praktik riba jahiliyah, Katsir 1999. Selain itu, ayat ini juga turun untuk meluruskan anggapan sebagian masyarakat yang menyamakan riba dengan jual beli, karena keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Padahal keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwa jual beli diperbolehkan karena dilakukan atas dasar kerelaan dan keadilan, sedangkan riba diharamkan karena mengandung unsur kezaliman dan eksploitasi. Al-Qurtubi 2006. Dengan demikian, turunnya ayat ini bertujuan untuk menghapus praktik riba yang telah mengakar dalam masyarakat serta memberikan pemahaman yang mengenai perbedaan antara transaksi yang halal dan yang haram dalam Islam. Dan terdapat tafsirnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 tersebut. Menurut penafsiran dalam tafsir Ibnu Katsir, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti orang yang kerasukan setan. Gambaran ini merupakan bentuk balasan atas perbuatan mereka yang melanggar ketentuan Allah dalam bermuamalah. Sekian penyampaian materi dari saya. Wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya akan membahas tentang relevansi dan pengaplikasian asbabun nuzul dalam kehidupan. Pemahaman terhadap faktor-faktor historis yang melatar belakangi turunnya ayat merupakan hal yang tak terpisahkan untuk menafsirkan Al-Quran secara akurat. Tanpa pemahaman tersebut, tafsir ayat-ayat di Al-Quran berisiko tidak relevan atau bahkan salah dalam penerapannya, dan juga menyoroti peran penting asbabun nuzul dalam menggabungkan pesan-pesan di Al-Quran dengan tantangan kontemporer, sehingga ajaran di Al-Quran tetap relevan untuk diterapkan dalam berbagai konteks zaman dan budaya. Pentingnya asbabun nuzul tidak hanya terbatas pada aspek interpretasi sejarah, tetapi juga pada pengaplikasian atau penerapan praktisnya. Misalnya, menyoroti peran asbabun nuzul dalam membentuk perspektif pendidikan Islam dengan mengintegrasikan asbabun nuzul dalam kurikulum pendidikan. Siswa dan peneliti dibekali kemampuan untuk memahami asbabun nuzul secara kritis dan kontekstual. Dalam studi Al-Quran menekankan bahwa asbabun nuzul berperan penting
dalam mengontekstualisasikan ajaran dalam Al-Quran dan membuatnya relevan untuk aplikasi kontemporer, dan juga menunjukkan signifikasi asbabun nuzul dalam kerangka pendidikan Islam. Kesimpulannya mengenai asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 275 berpusat pada upaya meluruskan sistem perekonomian dan logika, dan juga meluruskan cara berpikir masyarakat Arab pada masa jahiliyah pada masa tersebut. Praktik tiba telah menjadi tradisi yang mengakar kuat, khususnya dalam transaksi utang piutang. Ketika seseorang debitur atau pihak yang berutang tidak mampu melunasi kewajibannya tepat pada waktu yang telah disepakati, pihak kreditur atau pemberi pinjaman akan memanfaatkan situasi tersebut untuk menambahkan jumlah hutang secara sepihak sebagai syarat penangguhan pembayaran. Praktik ini membuat beban utang semakin menumpuk, berlipat ganda, dan sangat memberatkan hingga menciptakan ruang kezaliman serta eksploitasi ekonomi yang tidak adil. Selain untuk menghapus sistem utang piutang yang menjerat tersebut, ayat ini juga diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bantahan teologis dan logis terhadap argumen masyarakat jahiliyah yang menyamakan antara jual beli dan riba. Mereka berdalih bahwa kedua jenis transaksi tersebut pada dasarnya sama karena bersama-sama bertujuan untuk mencari atau menghasilkan keuntungan bagi pelakunya. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara tegas mematahkan anggapan keliru tersebut dengan menempatkan batas hukum yang jelas, yaitu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Perbedaan mendasar yang ingin ditegaskan melalui turunnya ayat ini adalah bahwa jual beli diperbolehkan karena tidak di atas prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerelaan bersama di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Sementara riba dilarang total karena esensinya hanya menguntungkan satu pihak di atas penderitaan pihak lain melalui pemerasan yang merusak tatanan masyarakat.